kan Kak, kalau ini kan Nur lakukan nih, Sadanis namanya, pemeriksaan payudara oleh tenaga medis. Dah, kalau misalnya kakak lakukan sendiri kan sadari. Kalau kakak lakukan pemeriksaan setiap sebulan sekali habis menstruasi kayak gini, putar dari pinggir dulu, kakak putar dari pinggir dulu, habis itu bawa ke dekat puting, habis dekat puting nih kakak pencet, ada nggak mengeluarkan cairan? Kalau ada, sementara kita nggak menyusui, ada apa? Nggak boleh. Ini juga kiri dan kanan. Nih bawa dulu searah jarum jam. Dah. Kemudian ke samping puting, ke samping. Nah, pencet ada nggak mengeluarkan cairan. Ini kan teknis lakukannya nanti kan ambil sebulan sekali setelah menstruasi hari ke-7 atau ke-10 ya, setelah menstruasi. Nah, kalau misalnya waktu kita lakukan perabaan ada benjolan, kemudian ada merah, menyerupai kulit jeruk berpori-pori, kemudian juga mengeluarkan cairan sementara kita nggak menyusui. Nah, kita harus waspada karena kenapa? Sering terjadi dadakan. 2 hari yang lalu hampir juga ke puskesmas Kak, mengeluarkan cairan, kemudian tiba-tiba sudah membesar di bagian ujung putingnya, udah kita rujuk. Itu padahal sebelumnya sudah kami ajarkan caranya, memang nggak kedapatan. Bulan kemarin pas kedapatan langsung ke puskesmas, sudah dia ambil rujukan. Tapi kakak kayaknya enggak, ini habis menstruasi nih. Lagi datang bulan ya, hari pertama. Oh ya iyalah, dia perubahan kelenjar, nyeri, Enggak, sakit. hampir sering Kak, 3 hari sekali mulai dia berdengung. 3 hari sekali. Nanti kita periksa lagi ke depan ya. Nanti kita periksa lagi. Kemarin dulu pernah ditanya sama dokter penyakit dalam, ada benjolan. Karena nggak terasa, karena tangan kita. Nggak ada. Ini udah ada secara berusaha kan nggak ada. Paling Nanti yang ada apa, lelah jantung aja. Nanti ke depan kita raba lagi setiap bulan sekali. Karena kenapa? Faktor resiko kita perempuan mempunyai bayi tapi nggak menyusui itu resiko. Keturunan, kemudian juga menopause ya, usia lanjut di atas 50 tahun. Belum pernah menikah di usia tua, 35 tahun menikah, habis itu punya anak, itu faktor resiko juga nikah. Faktor lingkungan, makanan yang kita konsumsi. Berarti kalau dibilang faktor keturunan nggak ada. Yang dalam keturunan tidak ada ya. Almarhum yang meninggalkan Nggak payudara ada. bukan satu ini kakak. Bukan ya. Sepupu. Kalau dari keturunan nggak ada, paling orang tua diabetes. Berarti yang sepupu kakak itu, kakak sepupu kan dong, kakak sepupu. Sepupu dari adik mama. Itu kan keluarganya, anaknya nanti kakak ajarkan. Kakak harus sering dia lakukan pemeriksaan untuk deteksi dini karena dia keturunan dari orang tua. Ya, karena kenapa? Ketidakpedulian, tidak tahu cara bagaimana, kapan dilakukan, itu bisa terjadi. Kakak ajarkan antara anak-anak beliau, ya kan? Kadang-kadang Kak, sering ini kadang kalau lagi duduk ini nanti terasa nyeri. Nyerinya lama Kak. Makanya kan kemarin tuh waktu nanya sama Kak Nur, itu posisi lagi nggak enak tuh. 3 hari betul-betul nggak enak posisi payudara yang sebelah kiri. Itulah perubahan kelenjar bisa antara kiri dan kanan akibat dari menstruasi. Kemudian ketidakseimbangan hormon dalam tubuh kita bisa. Tuh. Nanti ke depan kita periksa lagi. Pokoknya kakak nanti kalau ada apa-apa telepon lagi, komunikasi lagi. Ya karena kita perempuan harus waspada. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi kan nggak ada orang lain. Kalau nggak dari sekarang telat-telat kita lakukan pemeriksaan, ya fatal lah. Ya, oke.